Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairi Maftuhatul Jannah, Prodi PAUD semester 2, akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam perspektif landasan filosofis pendidikan Islam. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga dibentuk karakternya, kepribadiannya, serta akhlaknya. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh hanya berorientasi kepada kecerdasan intelektual saja, tetapi juga harus mampu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa dan berilmu serta memiliki moral yang baik. Di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kita kenal dengan Undang-Undang Sisdiknas, yang menjadi pedoman bagi seluruh lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Dari tujuan tersebut, kita dapat pahami bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya mengejar nilai akademik saja, tetapi juga berusaha membentuk karakter dan kepribadian peserta didik hingga menjadi manusia yang berkualitas. Terkait landasan filosofis pendidikan Islam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan dasar hukum yang mengatur sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Di dalamnya dijelaskan mengenai tujuan pendidikan nasional, hak dan kewajiban peserta didik, tugas pendidik, kurikulum, jalur pendidikan serta jenjang pendidikan, hingga peran pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan. Salah satu bagian yang sangat penting terdapat pada pasal 3, yaitu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, mandiri, kreatif, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Landasan filosofis pendidikan Islam adalah dasar pemikiran yang menjelaskan mengapa manusia harus dididik, bagaimana proses pendidikan, dan apa tujuan akhir dari pendidikan menurut ajaran Islam. Dalam Islam, manusia diciptakan oleh Allah sebagai hamba yang bertugas untuk beribadah kepadanya sekaligus menjadi khalifah di muka bumi yang bertugas menjaga dan memakmurkan kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan dalam Islam bukan hanya menghasilkan manusia yang pintar, melainkan membentuk manusia yang memiliki keimanan yang kuat, yang memiliki akhlak mulia serta ilmu yang bermanfaat dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, pendidikan Islam berusaha mengembangkan seluruh potensi yang ada pada manusia, baik potensi intelektual, spiritual, emosional, sosial, dan fisik secara seimbang. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki kesesuaian yang sangat erat dengan landasan filosofis pendidikan Islam. Keduanya sama-sama menekankan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki akhlak mulia, kreatif, dan mandiri serta tanggung jawab. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan harusnya tidak hanya diukur dari tingginya nilai akademik atau ijazah saja, tetapi juga dari karakter dan akhlak peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya pendidikan di Indonesia sekarang ini
supaya mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki integritas moral yang baik serta mampu untuk memberikan manfaat bagi agama, masyarakat, nusa, dan bangsa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya mengintegrasikan tujuan pendidikan nasional dengan nilai-nilai Islam. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.